Ariapiano ini adalah seorang aktor, sutradara, dan dia juga penulis naskah. Mau lihat wawancara saya dengan Mas Rano Ariapiano, ikuti saya terus. Kan Mas pasti berhubungan dengan kalau membuat karya itu dengan ide kan. Terus menurut pendapat Mas, bagaimana pemahaman arti ide menurut Mas Nano? Kalau menurut saya justru itu menjadi sebuah dasar berangkat untuk kita mengekspresikan banyak hal. Itu artinya sebelum kita memulai, paling tidak kita harus tahu persis konsep dasarnya. Konsep dasar itu kan ide, bagaimanapun kemudian ada bagan, bagaimana itu direalisasikan, terus kemudian simulasi lapangannya, dengan siapa kita bekerja, terus kemudian juga rencana supaya apa yang kita inginkan itu menjadi goal yang prima. Itu kan sebetulnya bukan hanya di teater saja, hampir semua wujud gitu kan dia berangkat dari ide gitu. Dan ide biasanya dipacu oleh impian, oleh renungan. Kan biasanya kalau misalkan ide itu pasti berhubungan dengan konsep Mas ya. Bagaimana sih pemahaman Mas tentang konsep? Gini, kalau kita membuat sebuah, artinya apa yang saya lakukan ya untuk membuat sebuah wujud dari teater itu kan kita harus dari art of flow, dari penciptaannya itu kan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian kita menyerapnya lewat energi kreatif kita, dan kemudian dia menjadi sesuatu yang ada tapi intangible, tidak bisa disentuh gitu, yang akhirnya diformalkan menjadi konsep gitu. Itu kan semuanya justru yang bisa disebut sebagai proses penciptaan seperti itu, dan itu tidak mudah. Artinya kalau orang melihat sesuatu meskipun kasat mata ya gitu, barangkali sesuatu itu cuma 1/9, 80/9 itu nggak kelihatan, dan itu yang menjadi dinamika dari proses penciptaannya. Pertanyaan selanjutnya Mas, bagaimana cara Mas untuk mengatur strategi, mewujudkan ide dan konsep strateginya itu kayak gimana untuk mewujudkan karya-karya Mas? Strateginya antara ide dan konsep. Selalu kan terjadi benturan, dalam pengertian ada yang terjadi ketika kita menyerap masukan modal kita lewat latar belakang pendidikan, latar belakang etnis, latar belakang budaya, latar belakang pengalaman, latar belakang macam-macam gitu. Itu ketika masuk di dalam diri kita sebagai sebuah mikrokosmos ya, sebagai sebuah inner, itu terjadi konflik yang secara garis besar sebetulnya ikut menyaring, layak nggak sih ini menjadi sebuah ide, layak nggak sih ini diteruskan menjadi sebuah konsep gitu. Itu pergolakan itu terjadi di dalam diri kita sebelum dia masuk kepada sesuatu yang lebih makro sifatnya itu dan ketika kita masuk kepada sesuatu yang lebih makro yang berwujud gitu kan, benturannya banyak, pasti benturannya banyak. Bisa benturan politik, bisa benturan sosiologis, bisa benturan pengadaan. Dalam pengertian pengadaan tuh yang sesuatu yang sifatnya kemampuan kita berkomunikasi kepada orang agar dia mendukung ini, ya baik support maupun baik moral maupun bukan moral kan gitu. Terus juga kemudian
pada SDM gitu. Kemampuan mereka juga diuji untuk mewujudkan apa yang kita ingin. Pertanyaan selanjutnya Mas, bagaimana ukuran suatu ide dan konsep dianggap bernilai dilihat dari idealisme dan bisnis? Bahwa sejak zaman dulu itu selalu terjadi konfrontasi antara dalam tanda petik seni dan dalam tanda petik bisnis. Tetapi juga selalu ada orang-orang yang bisa mengawinkan keduanya. Bahwa ibaratnya sebuah gerbong kreativitas itu berjalan di atas dua rel. Yang satu adalah rel seni, yang satu adalah estetik ya, estetika, yang satu adalah rel bisnis, komersial. Gitu. Itu kalau salah satu dicabut, jomplang dia. Gitu. Jadi selalu ada orang yang bisa menerapkan hubungan antara kedua itu yang sering konfrontatif menjadi sesuatu yang harmonik. Sekarang bagaimana pendapat Mas tentang dunia ide dalam industri kreatif di Indonesia, Mas, dalam dunia penciptaan? Industri kreatif kita sebetulnya sudah terjadi sejak lama, gitu, tanpa campur tangan pemerintah terjadi. Ketika krisis moneter misalnya, itu banyak orang yang tidak terimbas oleh dampak dari peristiwa itu. Tetap mereka bisa menjual sesuatu, tetap mereka bisa kreatif, bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi biasanya ketika campur tangan pemerintah mulai dilakukan, maka jeblok seperti industri jeruk, seperti tangkai, segala macam. Yang tadinya jalan biasa, secara rakyat jalan biasa aja, jalan bagus, biasa. Begitu masuk, ada aturan-aturan, malah jeblok sama sekali. Itu yang juga harus menjadi bahan pemikiran. Udah, sekarang jalan aja. Semua tuh seni pertunjukan yang modalnya MM-an itu, ya udah jalan aja, biarin aja. Sampai berapa lama? Apakah dia akan menjadi sebuah tren, genre, inspirasi, atau hanya mentok? Cuma 2 tahun, 3 tahun napasnya berhenti. Gitu, karena bingung mau ngapain lagi. Gitu. Kita lihat aja dalam 5 tahun mendatang apa yang terjadi. Jadi ya jangan sampai kemudian pemerintah merasa bahwa maraknya seni pertunjukan itu bisa ditandai sebagai sebuah kebangkitan dari industri kreatif. Dari dulu udah ada, tanpa campur tangan pemerintah udah ada dari dulu. Yang menyangkut seni pertunjukan udah dulu udah terjadi. Nah, akhirnya selesai juga wawancara saya dengan Mas Mano Rianti Arnob. Sampai ketemu lagi. Dadah.